Maya Friends, selamat siang. Selamat bergabung kembali di IG Live Maya pada Hospital. Kali ini live-nya dipandu oleh saya, Tari dari Maya pada Hospital Bogor. Kegiatan kali ini kita akan bahas kupas tuntas tentang all about postnatal depression. Nah, kegiatan kali ini merupakan serangkaian dari perayaan Hari Ibu. Jadi buat para calon ibu dan juga para ibu, tidak menutup kemungkinan juga nih buat para calon ayah dan juga ayah yang ingin bergabung mendapatkan informasi lebih jelas karena kali ini kita punya dua narasumber yang luar biasa sekali. Nah, kita perkenalkan nih dua narasumber kita. Yang pertama ada dengan Dr. Daud Kristianto SPOG. Hai dok. Halo Tari, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai semuanya. Ya, halo Gimana nih dok gimana? kabarnya nih Ya sekarang? baik kita, baik ya sehat-sehat. Untung kasus-kasus COVID juga belakangan ini sudah cukup turun ya. Makanya kita udah agak boleh nih sedikit. Lebih berdekatan ya dok ya. Kalau dulu kan kita full sendiri-sendiri ya, satu ruangan ya Tari. Tentang Ya. Omikron masih belum ada nih ya dok ya. Nah ya, kalau Omikron nanti yang menyampaikan biar Dokter Koko aja Iya, ya. masih aman teman-teman Maya Masih. Friend. Ya kita sambut juga pembicara kita yang hebat satunya lagi, Dr. Iriawan Tinambunan SPKJ. Hai dok. Selamat sore semuanya. Halo dok. Mohon maaf saya tidak satu tempat dengan Dr. Daud ya. Nggak apa-apa dok. Yang penting kita satu hati dok. Amin, amin. Ya, untuk kali ini kita akan mulai banyak banget nih yang dialami oleh para ibu, terutama ibu muda. Hampir 10-15% ibu pasca melahirkan itu mengalami depresi. Nah, banyak juga nih dok yang hampir salah kaprah depresi yang dialami postnatal ini dengan baby blues. Gitu. Apakah postnatal depression ini sama dengan baby blues? Gitu. Jadi kita kupas tuntas deh hari ini. Nah, dok, ada beberapa pertanyaan nih dok. Salah satunya, apa sih masalah kejiwaan yang biasanya terjadi pada ibu pasca melahirkan nih dok? Banyak gak sih ibu-ibu yang, apalagi ibu muda ya, ibu baru, itu mengalami depresi dok? Sebenarnya kalau kita lihat dari angkanya, dari studi yang sudah dilakukan itu sebenarnya cukup banyak ya. Cukup ya adalah 10-30% dari beberapa jurnal yang kita lihat tuh mereka mengalami gangguan jiwa. Mohon maaf bukan gangguan jiwa atau bukan sekedar baby blues. Jadi baby blues itu sebenarnya masih dalam batas normal ya, kalau cuman sekedar baby blues saja. Dan kita tahu cara mengatasi, tahu penyebabnya itu bisa oke gitu loh, bisa hilang sendiri bahkan dalam 2 minggu. Nah itu yang kriteria 2 minggu ini yang kita pakai. Nah kalau dia lewat dari 2 minggu baru kita masuk ke dalam depression. Kalau sudah ada gejala-gejala lain seperti suicidal, ingin membunuh bayi dan lain sebagainya, ini masuk ke psikosis atau gangguan jiwa. Nah itu semua nanti yang akan menjelaskan mungkin Dokter Iriawan akan lebih jelas ya masalah kejiwaan ini. Tapi angkanya memang cukup tinggi dan denialnya cukup tinggi. Bahkan bukan cuma postpartum saja, tapi sebelum mereka masuk ke persalinan pada saat ANC antenatal care itu sebenarnya kadang-kadang ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh begini, mengeluh begitu. Tapi begitu mohon maaf, ibu kalau sudah seperti ini saya konsulkan ya ke Dokter Iriawan gitu. Dokter jantung kami, dokter kejiwaan kami. Nah, kalau mereka sudah ngomong masalah psikiater, itu mereka sendiri kadang-kadang langsung paranoid. Ah, enggak dok, saya baik-baik aja, saya enggak gangguan jiwa dan lain sebagainya. Bukan semuanya orang yang gangguan jiwa, bukan maksud saya gini, bukan semua pasien-pasien Dokter Iriawan itu semua gangguan jiwa, enggak gitu loh. Cuman sebelum menjadi gangguan jiwa harus kita tangani dulu supaya tidak berlarut-larut dan menjadi suatu penyakit gitu. Nah, cuman kendalanya orang Indonesia ini kalau udah mendengar psikiatri, mereka udah gue sakit jiwa, gue gila, gue nanti dimasukin rumah sakit jiwa, enggak gitu loh. Jadi sebenarnya justru sebelum ke arah situ harus kita tangani dulu gitu loh. Apalagi kebanyakan mohon maaf di kita itu
ibu-ibu yang baru ini kadang-kadang usianya masih sangat muda, masih belum mapan kadang-kadang, apalagi masih MBA juga masih tinggi ya. Sehingga masalah-masalah seperti ini bisa menimbulkan masalah kejiwaan pada saat kehamilan. Dan kalau masalah kejiwaan pada saat kehamilan ini tentunya akan terjadi pada saat sesudah lahirnya sendiri, karena akan menciptakan suatu masalah sendiri lagi gitu loh. Ya, dengan terganggunya jadwal aktivitas yang tadinya gue mau sukanya begini, gini. Gue tadinya badannya seksi, sekarang jadi begini. Oh, ya namanya perempuan, ya pasti mereka nggak cuman itu juga hormonal juga memang menyebabkan. Jadi hormonal mungkin Mbak Tari sendiri ya sudah pernah merasakan lah gimana sih trimester 1 gejolak hormonal yang begitu tinggi itu mengakibatkan mual, muntah, depresi, susah tidur, pusing dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang akan terjadi kalau dia postpartum atau setelah melahirkan. Nah, hormon ini yang tadinya tinggi, hormon kehamilan ini yang tadinya tinggi, estrogen, progesteron, itu adalah hormon yang dominan pada wanita. Diikuti dengan tiroid agak naik sedikit, mempengaruhi sedikit lah. Kalau di awal kehamilan iya, dan di akhir kehamilan juga iya. Nah begitu akhir kehamilan, dua hormon ini akan turun drastis. Yang naik satu lagi lain lagi, prolaktin, hormon menyusui. Nah peralihan hormon-hormon inilah kalau dari segi kandungan, ini yang bisa mempengaruhi juga keadaan psikosomatis dari si ibu ini. Nah, dan seperti tadi yang saya sampaikan, mereka ini sulit sekali kalau untuk saya konsulkan ke dokter spesialis psikiatri seperti dokter Iriawan, mereka takut mereka nanti dianggap gangguan jiwa, dimasukkan ke rumah sakit dan aku baik-baik aja kok dok. Iya, baik-baik aja. Cuman kalau nih denialnya paling jelas banget begini. Dok, saya tuh mual muntah. Sampai sekarang dok, itu udah 36 minggu dia. Atau sebelum-sebelumnya 34 atau 32 minggu, itu nggak normal. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong mual muntah yang normal itu cuma sampai 16 minggu paling mentok. Nah, setelah itu lihat dulu ada enggak penyakit-penyakit lain. Misalnya dia ada gangguan lambung atau enggak sebelumnya. Kalau memang dia ada gangguan lambung, mungkin penyebabnya itu. Tapi kalau dari penyakit dalam juga sudah clear, oh ini lambungnya sudah oke, sudah saya terapi dengan begini-begini, harusnya sudah oke gitu. Nah, berarti penyebabnya ini adalah psikosomatis juga. Jadi seringan itu juga termasuk sudah gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa sih ya, mungkin nanti dokter Iwan bisa menjelaskan lah. Gangguan apa ya, ya gangguan termasuk salah satu simptom dari gangguan jiwa. Dan kalau tidak bisa ditangani dengan baik, pastinya endingnya juga nggak akan bagus gitu loh. Ya gitu dulu mungkin untuk inisialnya ya Tari ya. Oke dok, biasanya nih dok, kalau di kandungan itu biasanya mengetahui si ibu ini mulai ada tanda-tanda depresi itu di trimester keberapa dok atau berapa minggu? Nah, nggak bisa kita patok semuanya sama. Jadi kadang-kadang pemicunya itu juga berbeda-beda. Contohnya pemicunya MBA misalnya dia. Kalau MBA berarti dari awal dia sudah punya tekanan psikis yang cukup berat. Atau gangguan orang akibat korban perkosaan. Itu juga gangguan psikisnya sudah berat. Sehingga bisa mengakibatkan kelainan-kelainan pada saat dia kehamilan itu sendiri. Contohnya dia bisa keguguran, dia bisa kelahir prematur dan lain sebagainya kalau tidak ditangani dengan bagus. Nah, tapi kalau misalnya ya kejadian atau pemicunya itu terjadi pada akhir-akhir kehamilan, itu bisa jadi terjadi dia pada akhir kehamilan gitu. Contohnya ditinggal suaminya. Atau contohnya suaminya harus bertugas ke luar kota misalnya profesinya sebagai TNI atau apa yang harus bertugas ke Papua sana, sedangkan Papua sedang begitu. Pasti kan pikiran ini langsung bermain gitu. Nah, itu langsung akan menyebabkan gangguan psikosomatis kalau menurut saya. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, ya endingnya nggak akan bagus. Ada tuh kayaknya beberapa pertanyaan juga ya, Tari yang saya lihat pada saat ANC. Walaupun kita tidak membahas tentang ANC, tapi ya memang itu bisa terjadi. Akan mempengaruhi kesehatan ibu dan bayinya nggak? Iya kalau berlarut-larut ya jelas iya. Gimana kalau misalnya mual terus, nggak bisa makan, ya jelas berat badan ibu turun, bayinya nggak berkembang dengan baik, bisa terjadi perkembangan janin terhambat dan lain sebagainya. Oleh karena itu
terbukalah kita sekarang bahwa psikiatri ini bukan suatu cabang ilmu yang harus dihindari. Kalau orang luar negeri itu, kalau dia dikonsulkan ke psikiatri, dia akan ikut. Oh iya ya. Dan belum tentu hasilnya enggak, oh kamu harus minum obat gini. Enggak gitu. Kadang-kadang cuma konseling itu, karena kan dokter Iriawan itu kan ilmunya ada ilmu konseling dan lain sebagainya. Itu beda dengan saya. Kalau saya nggak ngerti sih suruh konseling, saya nggak ngerti gitu loh. Jadi untuk menenangkan ibu ya tentunya harus mengerti penyebabnya apa. Itu yang bisa menggali beliau gitu loh. Jadi kalau saya suruh menangani sendiri, saya bukan Superman gitu loh. Aku nggak ngerti. Jadi kalau saya cuma menangani, ya saya cuma seadanya. Ya Ibu coba tenang, gini. Akhirnya masalahnya nggak tertangani dengan baik. Sehingga muncullah masalah baru nanti postpartum blues. Postpartum blues bagus kalau misalnya dia bisa hilang dalam 2 minggu ya seperti saya bilang. Kalau nggak hilang, jadi postpartum depression. Nggak hilang lagi. Malah ada tendensi untuk suicidal atau suicidal itu bunuh diri atau ada tendensi juga untuk membunuh anaknya. Ini terjadi bahkan pada rekan saya sendiri, dokter kandungan, itu ada yang istrinya sampai begitu, sampai psikosis, sampai dia rasanya pingin bunuh anaknya. Gitu. Ada yang sampai seperti itu. Nah penyebabnya hormonal, kalau hormonal saja biasanya dia akan hilang dalam 2 minggu pertama. Oleh karena itu kita memberikan waktu baby blues itu cuma 2 minggu. Kalau udah lewat itu udah patologis. Dan saya sebagai dokter kandungan, saya harus merefer itu ke dokter Iriawan untuk penanganan lebih lanjutnya. Gitu. Baik maupun konseling maupun medikamentosa. Gitu. Ya, silahkan Tari. Iya sih dok, aku juga sebagai awam nih dok ya, pahamnya kalau udah dikonsulkan ke dokter kejiwaan kita ngerasanya wah kita stres ya, kita gila apa gimana nih, mungkin para Maya Friends juga berpikiran seperti itu, jadi coba kita lurusin mungkin ya dok kali ini ya. Ya. Coba kita langsung ke bosnya dulu. Oke, dokter Iriawan nih udah banyak banget nih yang nanyain ini dok. Ada salah satu yang nanya juga nih dok, kasus apa aja sih dok yang bisa datang ke dokter Iriawan sebagai dokter kesehatan jiwa, gangguan kesehatan seperti apa, apalagi mental pasca melahirkan, itu ada tanda-tandanya apa atau keluhannya apa aja nih dok? Ada nggak? Banyak nggak di dok pasien kita yang seperti itu dok? Ya, terima kasih Mbak Tari. Suara saya cukup jelas ya Mbak Tari ya? Jelas. Jelas dok. Ya, terima kasih Maya Friends, pertanyaannya ini pasti sangat banyak dan saya terima kasih untuk Dr. Daud yang menyampaikan itu namanya budaya stigma di kita ya, di mana kadang-kadang kesehatan mental itu langsung dianggap sama dengan gangguan jiwa. Jadi menyambung pernyataan dari Dr. Daud, mungkin ini perubahan mental emosional yang kita harus sadari ya. Jadi ada beberapa hal mungkin sebelum kita masuk ke baby blues, ada beberapa hal yang membuat kenapa hamil dengan kesehatan mental itu penting. Jadi di dalam beberapa jurnal ini saya mencatat ada beberapa hal yang membuat mengapa hamil itu menjadi masalah dengan kesehatan mental. Nomor satu, karena adanya perubahan fisik pada seorang ibu. Jadi misalnya secara fisik dia ngerasa jadi sering mual, morning sickness, ya Dr. Daud pasti sudah sering ketemu. Nah, perubahan fisik ini ternyata menjadi stresor bagi dia. Terus yang kedua, hormonal itu sendiri. Tadi Dr. Daud sudah menyampaikan bahwa hormonal itu akan membuat banyak sekali. Yang paling sering memang moodnya. Mungkin yang sudah berkeluarga, yang sudah jadi seorang bapak atau suami, kayak saya dengan Dr. Daud, mungkin sudah sering melihatlah ibu, terutama kalau orang hamil tuh moodnya berubah. Jadi hormonal itu sendiri akan membuat perubahan. Kemudian yang ketiga, yang paling sering adalah memang stresor. Pengalaman kita yang sudah berkeluarga, kalau sudah berkeluarga, terus kalau dikasih karunia, itu kita ada tekanan-tekanan secara mental. Misalnya masalah finansial, masalah relasi. Gitu ya. Dan yang keempat, kadang-kadang kita jadi terlalu cemas dengan kondisi kehamilan kita. Ya, banyak sekali ibu-ibu itu yang prepartum itu banyak sekali yang bercerita tentang kekhawatiran dia. Jadi ini sebenarnya awal keadaan sehatnya fisiologis mengapa seorang itu akhirnya bisa mengalami masalah mental emosional. Jadi my friends, yang perlu kita tegaskan mungkin karena stigma ini begitu menakutkan yang tadi Dr. Daud bilang, ya memang kita mesti bedakan adalah masalah mental emosional dengan masalah gangguan jiwa. Jadi dengan adanya hal seperti ini, tentu terjadi perubahan-perubahan yang bisa membuat masalah mental emosional.
Pertanyaan langsung to the point aja, Mbak Tari, cukup bagus. Ada beberapa hal yang bisa, ada masalah beberapa gangguan-gangguan, gangguan mental maksud gangguan jiwa bisa terjadi. Salah satunya kebetulan memang yang dibahas hari ini adalah postnatal depression. Tapi sebelum itu tadi Dr. Daud sudah menyampaikan bahwa 2 minggu sebelum awal itu kita belum bisa mendiagnosis suatu depression. Kita harus bilang itu suatu baby blues, ya. Jadi yang pertama mungkin my friend nomor 1 adalah baby blues, ya. Baby blues itu sebenarnya termasuk yang ringan. Dia suatu bentuk depression yang ringan dan akan hilang sendiri. Jadi Dr. Daud sudah menyatakan bahwa itu memang masalah utamanya adalah hormonal. Hormonal yang mengakibatkan masalah pada mood. Mood itu nanti akan panjang ke serotonin, noradrenalin, dan sebagainya. Jadi nomor 1 memang Mbak Tari dan my friends adalah baby blues. Yang kedua, setelah baby blues memanjang lebih dari 2 minggu, kita masuk yang namanya depresi postpartum atau bahasa Indonesianya depresi pasca melahirkan. Ya, jadi depresi itu pasca melahirkan ini diagnosisnya sama dengan depresi pada umumnya. Jadi depresi itu ada beberapa tingkatan, ya. Ada depresi yang ringan, sedang dan berat. Itu dibedakan dengan jumlah gejalanya. Tapi my friends, yang penting depresi ini kita mesti mengacu kepada 3 yang utama. Nomor 1, ada sedih berlebihan minimal 2 minggu atau lebih. Kedua, tidak ada minat atau tenaga. Dan ketiga, selalu merasa lemas, nggak bertenaga, nggak ada minat dan nggak ada tenaga. Sorry. 2 dan 3 itu 2 tidak ada minat, 3 tidak ada tenaga. Nanti gradasinya jadi panjang. Itu yang utama, baru nanti masuk ke depresi sedang atau berat. Nah, ada lagi nih. Jadi orang-orang yang masuk ke kriteria sedang itu biasanya tidurnya lebih atau kurang, makannya berlebihan atau kurang. Nah, kalau sudah berat itu sudah masuk ke yang lebih berat. Itu depresi misalnya dengan suicide segala macam. Jadi itu gradasinya untuk depresi, ya. Jadi tadi kalau sudah ada baby blues, kemudian depresi melahirkan, yang tidak jarang juga saya temukan itu namanya psikotik pasca melahirkan. Ini mekanismenya sampai sekarang kita nggak tahu, tapi menarik sekali bahwa orang-orang pada masa melahirkan, hamil dan melahirkan, setelah melahirkan dia mengalami perubahan pada realita. Itu dia jadi agresif, dia jadi curiga, giliran diajak ngomong, bicaranya nggak nyambung. Nah, itu masuk ke dalam diagnosis psikotik pasca melahirkan. Dan yang sering juga, yang keempat, itu memang Mbak Tari adalah cemas berlebihan. Banyak juga, karena tadi Dr. Daud sudah menyatakan banyak sekali hormonal yang bermain, akibatnya dia masuk kepada suatu gangguan cemas. Nah, cemas ini banyak, ya. Tapi prinsipnya, ini adalah 4 utama penyakit yang sering terjadi yang menyangkut kehamilan. Jadi ada baby blues, kemudian lanjut ke depression, ada juga bentuk lain yaitu psikotik pasca melahirkan, dan terakhir adalah suatu cemas atau ansietas. Mungkin itu dulu secara gambaran besarnya, Mbak Tari. Wah, luar biasa banget. Nah, kita ingatkan kembali nih buat para Maya Friend yang ingin nanya langsung ke narasumber kita yang luar biasa kali ini, bisa langsung tanya di live chat kita, bisa langsung tanya, nanti kita bacakan langsung dan langsung dijawab juga sama narasumber kita. Nih, udah ada juga dari Maya Friend Pamela Sandi. Ini pertanyaan awalnya untuk Dr. Daud dulu, Dok. Saat ini sedang menjalani TM akhir. Pertama, mohon izin bertanya, Dok, apakah sebuah kewajaran bila pada usia kehamilan saat ini kami sering mengalami insomnia dan baru dapat tidur dini hari dengan waktu bangun dini hari? Apakah dampak negatif terhadap ibu hamil yang janin bila insomnia, Dok? Coba tolong diulang. Jadi dia baru bisa tidur pada dini hari dan bangun Bangunnya pada juga pagi hari atau dini hari? Di pertanyaannya dini hari, mungkin waktunya cuma beberapa jam aja kali ya, Dok, ya, ini maksud. Oh, jadi kurang tidur gitu maksudnya? Iya nih, Dok. Nah, ada dampaknya nggak nih, Dok, buat ibu dan janin? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan ini agak menyimpang ya daripada pembahasan kita pada hari ini, karena kita membahasnya tentang postpartum. Cuman memang oke lah kita bahas sedikit. Jadi memang yang seperti tadi saya katakan bahwa sebelum proses persalinan itu juga ada yang dinamakan depresi atau cemas pada kehamilan itu sendiri. Ya. Nah, itu kapan munculnya, pencetusnya apa, itu kita nggak bisa tahu. Nah, memang yang sering terjadi itu pada kehamilan-kehamilan akhir. Kenapa pada kehamilan akhir? Karena disitulah ketidaknyamanan itu sangat-sangat memuncak. Pertama,
Kalau posisinya ibu itu posisi perutnya sudah makin besar, tidur itu gak akan nyaman. Mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, itu secara teori memang begitu ya. Tapi memang mungkin yang nyamannya untuk ibu bagaimana itu terserah ibu gitu loh. Bagaimana membuat diri merasa nyaman. Nggak usah pikir bayinya ketindihan, nggak apa-apa. Itu ada apa namanya, ada ketuban untuk melindungi bayinya ibu kalau misalnya ketindihan dan lain sebagainya. Nah, jangan menambahin pikiran-pikiran dengan seperti itu gitu loh. Dan kemudian yang kedua adalah pada saat bayi itu sudah besar, dia sudah mulai bergerak, gerakannya sudah bukan gerakan kecil lagi, tapi gerakannya gerakan besar. Sehingga pada saat bayi itu bergerak, tentunya ibu terganggu. Coba tarik tidur, ya. Waktu belum hamil deh, tidur. Terus ditoel sama suamimu. Tarik, bangun nggak? Bangun. Bangun dong. Sama begitu. Nah, kalau ibu pada saat tidur, terus bayinya gerak, kira-kira terganggu nggak ya? Pasti terganggu. Sampai bangun dok malah ya dok ya. Betul. Nah, oleh karena itu jadi dibawa harus menyesuaikan dirinya. Jadi harus menyesuaikan diri dan sampai sejauh mana si ibu ini insomnia gitu. Kalau tadi dibilang dari subuh sampai subuh artinya tidak tidur. Nah, ini nggak benar. Ini harus konsultasi ke saya dan ujung-ujungnya nanti ke dokter Iwan juga gitu. Nah, nanti soalnya gini, kita tidak mudah ya untuk menterapi gangguan insomnia pada kehamilan karena beberapa dan bukan beberapa ya, mostly atau hampir seluruh daripada obat-obatan untuk insomnia itu seperti itu nggak bagus untuk janinnya gitu loh. Sehingga kalau ya caranya pasti pertama dengan konseling, kedua mungkin dengan menggunakan sesuatu yang membuat ibu itu merasa nyaman, misalnya aromaterapi dan lain sebagainya, itu bisa membantu. Jangan disepelekan, itu bisa membantu. Nah, tetapi kalau udah sampai berat, ya nanti mungkin harus dengan obat-obatan, tapi dosisnya mungkin diatur. Nah, kita nggak ngerti dosis pastinya. Atau misalnya obat-obatan apa yang harus diberikan, itu saya serahkan ke dokter Iwan, karena saya nggak tidak mengerti untuk mengatasi cemas pada saat ibu hamil itu sebenarnya obat-obat apa sih yang boleh dan apa yang tidak gitu loh. Tentunya kita akan kasih tahu ke dokter Iwan, dok sudah masuk ke trimester 3. Jadi dia juga akan memilih, oh ini obat ini bisa nih, obat ini nggak bisa nih. Dan kalau sudah obat itu dari dokter Iwan ya udah oke, berarti gitu loh. Jadi memang tidak bisa sendiri, tidak bisa satu disiplin ilmu kandungan aja. Saya hanya memeriksa ibu sama bayinya. Tapi untuk kesehatan mentalnya sudah ada dokter Iriawan yang sudah ahli di bidang itu gitu loh. Jadi ya kita lihat Bu, kalau misalnya ibu benar dari pagi, dari subuh ke subuh, berarti ibu enggak tidur, berarti ibu harus kontrol. Tapi kalau ibu maksudnya baru bisa tidurnya pagi hari, tapi maksud saya gini. Jadi maksudnya baru bisa tidur dini hari dan bangun pada pagi hari ya itu masih dalam batas normal kalau menurut saya. Asal masih bisa dapat tidur, berat badan tetap terkontrol baik, ANC-nya baik, kalau menurut saya itu adalah gangguan hormonal juga. Ya, dan gangguan hormonal pada akhir kehamilan ini juga akan mengalami gejolak juga. Jadi peralihan antara hormon itu akan mulai menurun pada akhir kehamilan untuk terjadinya proses persalinan. Makanya terjadi pada trimester akhir juga. Gitu, Tari. Ya, itu dulu yang untuk menjawab pertanyaan yang ini. Oke, berarti buat Maya friend Pamela, baiknya dikontrolkan dulu. My friend ke dokter kandungannya, ditanyakan terkait insomnianya, dan nanti bisa juga dikonsulkan ke dokter kesehatan jiwanya. Kalau seperti itu nggak melulu dikasih obat ya dokter Iriawan ya? Iya, ini kasusnya cukup menarik. Yang tadi Dr. Daud sampaikan betul sekali, di bidang kami juga, di bidang kedokteran jiwa itu, kalau kita mendiagnosis insomnia atau susah tidur, pertama-tama kita punya dulu gejalanya, waktunya, frame-nya. Jadi yang namanya susah tidur atau gangguan tidur itu frame-nya itu diagnostiknya adalah minimal 3 bulan mengalami kesulitan tidur dan minimal 3 kali dalam seminggu. Tapi kriteria ini juga kita jabarkan lagi, yang namanya susah tidur itu susah masuk tidur, atau tertidur terbangun nggak bisa tidur lagi, atau bangun lebih cepat dari waktunya. Nah ini keadaan yang umum pada insomnia. Tapi
Yang tadi Dr. Daud katakan betul sekali, di bidang kami juga, Mbak Tari, jadi kalau saya ketemu pasien dengan gangguan tidur, saya nggak akan mendiagnosis insomnia. Saya akan kejar dua hal, dan mungkin ini menyangkut juga tentang kehamilan dan melahirkannya. Jadi kalau di bidang kedokteran jiwa, kalau saya ketemu dengan pasien susah tidur, saya akan memikirkan dua hal. Nomor satu, dia masuk dalam cemas berlebihan, anxiety, atau yang kedua, kemungkinan dia seorang depression, seorang yang mengalami depresi. Dan kebetulan tema hari ini, ada kemungkinan dia mungkin masuk dalam depresi yang sifatnya atipikal. Jadi betul sekali yang tadi Dr. Daud katakan, memang kita harus pemeriksa, ini sifatnya individual. Jadi apakah mempengaruhi, apakah akibat daripada suatu keadaan hormonal melahirkan, ataukah memang ada faktor lain yang memang mengacu pada suatu masalah kesehatan jiwa. Jadi ini memang kalau bisa memang dikonsultasikan, dan saya pribadi harus wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Mungkin kira-kira gitu, Mbak Tari. Nah, kalau untuk menghindari depresi seperti itu, Dok, yang menyebabkan insomnia itu gimana nih, Dok? Oke. Kalau kita berbicara mengenai tema hari ini, depresi hari ini sebenarnya mengacu kepada hormonal yang lebih utama ya. Tapi kalau depresi secara umum, ya kita mesti kenali stresor ya. Sekali lagi, my friends, yang namanya masalah kesehatan jiwa itu basicnya tuh ada 3, biopsikososial. Bio itu artinya secara genetik ada orang yang dengan trait-nya memang mudah mengalami gangguan jiwa. Misalnya orang-orang yang narsis, orang-orang yang genetik, segala macam. Yang kedua, secara psikologisnya kita mesti nilai orang ini psikologisnya seperti apa. Ya, sambil contoh misalnya orang-orang dengan trait-nya yang cemas berlebihan, psikologinya, orang-orang yang terlalu narsisistik. Yang ketiga, stresornya adalah sosial. Jadi biopsikososial itu yang harus kita pahami, dan itu sering sekali dalam poli saya, orang-orang dengan cemas berlebihan, dengan depression, itu dengan masalah-masalah relasi, itu yang harus kita gali. Ya. Jadi kalau kita, pertanyaan Mbak Tari, kita harus mundur ke fisiologisnya, kesehatannya, bahwa kita harus memahami yang namanya biopsikososial. Mungkin itu yang mesti kita gali, Mbak Tari. Oke, Dok. Ternyata nih Ibu... Jelas kan kalau Dokter Iriawan yang ngomong? Ya, jelas. Jadi nggak sakit jiwa ya, Dok? Iya. Ternyata Ibu Pamelanya ini lagi LDM, Dok, sama suaminya. Oh, iya. Makanya insomnia. LDM itu apa ya? Long distance, long married. Oh, married long belakangnya. distance married. Oh, oke. Enggak, itu nggak usah LDR lah, Dok. Iya. Semacam saudara nama LDR, Dok. Nggak usah dia, saya juga gitu pasti kok. Nah, kita ingetin lagi buat Maya Friend yang ingin bertanya langsung sama narasumber kita, bisa langsung chat di live IG-nya. Nanti kita bacain dan langsung dijawab sama narasumber. Udah masuk lagi pertanyaan dari Ibu Susanaka 26. Izin bertanya, Dok, apa saja faktor resiko terjadi baby blues pada ibu-ibu yang sebenarnya sudah mempersiapkan kehamilan dengan baik? Apa saat ini pemeriksaan ANC juga menilai kejiwaan ibu hamil? Nah, tadi kita udah bahas sedikit nih, Dok, tentang ANC. Gimana nih, Dok? Apakah ANC itu bisa menilai kejiwaan ibu? Oke, saya bahas dari ANC-nya dulu ya. Nah, ANC itu memang kita melihat menangani pasien secara holistik ya. Jadi datang, ibu itu kadang-kadang, mohon maaf, nyelonong ke meja USG. Ya, bukan itu, Bu. Aku harus ketemu dulu sama ibu. Ya, Bu, keluhannya apa? Cara dia jawab dengan bahasa tubuhnya, terus ditemani oleh suaminya juga gimana? Itu saya nilai semua tuh dari pertama kali masuk dia. Dia tenang, enggak, gelisah, enggak, menjawab pertanyaan saya. Baru saya masuk, Bu, apa yang gejala yang ibu alami sekarang? Keluhannya apa? Nggak ada sih, Dok. Gitu. Kalau emang bener-bener tulus nggak ada, ya udah saya lepas, gitu, nggak ada gitu ya. Paling saya konfirmasi, bener nih Bu, nggak ada keputihan yang berbau dan gatel, nggak ada nyeri kencing, karena itu yang paling sering ya untuk kehamilan. Makanya saya selalu konfirmasi, nggak ada pendarahan, nggak ada begitu, nggak ada. Mereka jawabnya dengan lugas dan percaya, ya mungkin oke lah gitu, nilainya oke gitu loh. Tapi begitu, oh, nggak ada sih, Dok. Kayaknya itu ada beban yang belum mau keluar gitu. Jadi harusnya ya nanti yang seperti ini akan saya korek-korek lagi gitu. Misalnya tidurnya cukup nggak, Bu? Gitu. Terus gimana? Makannya gimana? Mual nggak? Nggak mual. Terus gimana?
semua baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nanti kalau baru dia kadang-kadang baru menyampaikan pada saat kita USG. Loh Bu, kok bayinya kecil ya? Iya sih dok, aku tuh nggak bisa makan loh udah berapa hari ini. Kenapa nggak bisa makan? Ya rasanya tuh mual aja. Padahal udah kehamilannya, usia kehamilannya bukan usia hamil yang dia harusnya ngidam istilahnya, atau apa namanya kalau kita ngomong hiperemesis. Hiperemesis itu adalah mual muntah yang berlebihan yang terjadi pada kehamilan trimester 1 sampai pertengahan trimester 2 biasanya. Nah, ini sudah lebih. Tapi dia masih mual muntah, dan aku kalau minum obat dari dokter, yang dokter kasih, yang dibeli di rumah sakit, itu bisa dok. Tapi kalau saya tebus di luar, obatnya sama, aku nggak bisa dok, tetap mual. Nah itu jelas. Kalau yang seperti itu langsung, oh iya Bu, coba deh Ibu konsultasi ya sama dokter Iriawan gitu, atau dokter psikiatri. Nah kadang-kadang nih langsung denial yang ada. Jadi saya agak susah juga gitu menterapinya gitu loh. Langsung, enggak kok dok, saya baik-baik aja. Apalagi perawat. Ada loh perawat saya yang denial. Enggak kok dok, saya tuh baik-baik aja. Enggak apa-apa, kamu ketemu-temu bentar sama dokter psikiatri, ngobrol-ngobrol. Bener enggak? Kalau misalnya enggak ada apa-apa, syukur. Kalau ada apa-apa kan bisa ditangani, saya bilang gitu. Itu aja dari maksud saya dari sejawat kami ya, perawat gitu loh. Tapi bagaimana orang awam sana melihatnya, harus ke dokter kesehatan jiwa atau psikiatri. Itu kayaknya bagi mereka adalah suatu burden yang berat. Ya oke, sementara saya akan tangani, saya akan berikan konseling yang ringan, dan saya usur kontrol. Dan selanjutnya gimana? Gitu lah. Kalau dia sudah sadar akan dirinya, ya dok, benar ya dok, ini psikosis psikis doang dok. Ini pasti pikiran gua doang dok. Soalnya obat ini saya kalau beli di sebelah rumah sakit itu bisa, kalau nggak ada di sebelah rumah sakit, saya beli apotek dekat rumah itu nggak bisa, itu jelas. Jadi dia sudah Padahal jenisnya mendiagnosis, sama ya dok. sama obatnya sama itu, nggak mungkin lah obat palsu kalau di apotek yang benar-benar terlisensi gitu ya. Nah itu seperti itu cara kita membedakan. Jadi bukan sekedar ibu nyelonong datang, mohon maaf ya saya pakai kata nyelonong karena emang bener ada yang duduk pun enggak, lu langsung datang ke timbangan, dari timbangan ke meja USG. Terus loh kok gitu? Jadinya kan harusnya enggak gitu. Jadi interaksi antara ibu dengan saya itu ada nilainya. Kalau menurut saya ibu ada suatu gangguan atau misalnya gelisah, terus umurnya 17 tahun dan lain sebagainya, tapi dalam hal ini kan dia enggak ya. Dia dipersiapkan dengan baik. Iya, Nah, betul kalau dok. yang dipersiapkan dengan baik, ada pertanyaan saya juga. Apakah ada riwayat-riwayat sebelumnya? Contohnya pernah keguguran? Enggak. Itu juga berpengaruh. Adanya keguguran atau sulit hamil pada saat sebelumnya. Jadi sehingga anak ini nih precious banget. Itu membuat cemas yang berlebihan lagi, masuk lagi ke ranahnya dokter Iriawan lagi gitu. Nah nanti cara mengatasinya gimana ya, tentunya kita harus cari dulu, dikorek dulu, apa sih yang menyebabkan dia ini. Jadi masalahnya benar-benar individual. Si ibu ini, Maya Friends ini, dengan Maya Friends yang lain, tentunya masalahnya akan berbeda. Nah, kita hanya menanganinya juga individual, nggak bisa semuanya bareng-bareng. Dan kalau misalnya saya sudah tidak bisa menangani, dan dia tidak mau di refer pertamanya ya, pastinya saya harus memberikan surat penolakan, Bu, ini sebenarnya sudah membahayakan keadaan ibu dan janinnya. Ini saya ada formulir, ibu tanda tangan, saya harusnya merujuk ibu ke dokter Iriawan karena supaya ditangani dengan baik, tapi ibu menolak, ya ibu tanda tangan. Gitu. Karena apa? Karena nanti kita terjadi sesuatu dan saya tidak ada formulir itu, misalnya nanti datanglah kepada saya ditanyain oleh yang lain atau keluarganya nanya, kenapa dokter nggak gini? Loh, ini saya sudah kasih loh, tapi ibunya nggak mau gitu. Jadi pasti ada yang seperti itu. Sama halnya dengan inform konsen kalau misalnya harus dilakukan tindakan operasi dan pasiennya menolak. Itu kan ada risiko dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau sebaiknya kalau misalnya dokter menyarankan, nggak ada salahnya kok ibu konsultasi ke dokter psikiatri, nggak membuat ibu sakit jiwa gitu loh. Dan nggak akan dimasukin ke rumah sakit jiwa, itu mah udah harus yang benar-benar gangguan jiwa hebat yang masuk ke sana gitu loh. Ya itu aja sih Mbak Tari dari sisi sayanya. Mungkin Dokter Iriawan ingin menambahkan, Dok?
Nah, gimana nih dok? Kayaknya dokter Iriawan sangat menakutkan ya dok ya. Sampai banyak pasien yang nggak mau nih. Takut dikira gangguan jiwa, gimana nih dok? Iya, jadi masalah ini yang kalau kita yang berkiprah di masalah kesehatan mental ini memang dari dulu kita sudah kenal yang namanya stigma. Tapi buat Maya Friends, buat teman-teman juga semua, stigma ini kemarin kita rasakan waktu COVID ya. Jadi ini sesuatu yang kita semua akhirnya merasakan apa itu stigma. Banyak teman-teman saya, bahkan ada teman sejawat saya setelah isolasi mandiri atau karantina di rumah sakit udah selesai gitu, balik ke rumah nggak diterima, disuruh balik lagi ke rumah sakit. Ada tetangga yang kemarin cerita dia harus di rumah sakit dulu sebulan, pokoknya nggak diterima lah di lingkungannya. Nah, ini stigma ini terjadi memang dalam banyak hal, tapi kalau kita mau relate, kalau kita mau analogikan dengan keadaan yang baru, ambil contohnya misalnya pas COVID. Ya. Jadi stigma ini memang sesuatu yang kadang-kadang ini sesuatu yang banyak sekali terjadi di negara Indonesia. Kalau kita bandingkan negara yang berkembang dengan negara maju, berbeda. Kenapa? Karena basically gangguan mental, gangguan jiwa atau gangguan mental, itu sebenarnya brain disorder, nggak ada hubungannya dengan masalah-masalah klinik, masalah apa itu nggak ada hubungannya. Sama dengan Dr. Daud menangani kasus patologis, teman sejawat yang lain menangani kasus ini, kami juga menangani itu dengan dasarnya suatu evidence based, suatu obat. Jadi ini memang menjadi pekerjaan kami, tapi ya puji Tuhan sih kalau di BMC sih Mbak Tari sudah banyak pasien yang sudah nyaman, dan itu memang saya pertahankan supaya nggak menakutkan. Itu juga jadi kerjaan kami, dokter psikiater. Kalau Dr. Daud udah senyumnya ganteng, orangnya keren, objin, nggak takut. Tapi kalau saya, waduh, ke psikiater itu kesannya gimana. Tapi lama-lama sih kita bisa mulai dan mulut ke mulut tuh mereka sudah berani. Banyak juga sekarang pasien yang datang itu hanya untuk konsultasi dan ternyata tidak menyeramkan gitu. Ini memang sesuatu yang penting. Nah, dari Dr. Daud cerita juga saya setuju, saya yakin Dr. Daud juga gitu. Jadi kita sebagai dokter itu dulu kita diajarkan kalau kita mau wawancara dengan baik, 60% diagnosisnya udah pasti di tangan. Ya, Dr. Daud kita dulu tuh belajar di kedokteran awal. Jadi Setuju dok. ya, jadi maksudnya saya yakin juga Dr. Daud dan teman-teman sejawat saya yang lain, waktu terima pasien pasti diajak ngobrol dulu, dilihat responnya. Nah, itu kita perdalam kalau dia konsul ke kami. Kami memang psikiater, tools kami itu hanya wawancara. Kita nggak perlu pakai pemeriksaan itu, nggak. Makanya kalau saya visit ke atas, dikonsulkan, dokter mau bawa stetoskop nggak? Saya nggak usah, saya ngapain saya pakai stetoskop. Kan gitu kan. Jadi kalau kita memang sudah membiasakan diri dengan wawancara. Jadi untuk Maya Friends yang mau konsultasi, jangan takut. Psikiater sekarang tuh udah, mungkin dulu ada beberapa stereotipe yang kurang nyaman, tapi setahu saya 10-20 tahun terakhir psikiater sudah jauh lebih banyak. Kita sudah bisa melakukan psikoterapi, kita bisa melakukan teori kognitif, kita bisa relaksasi dan sebagainya. Jadi nggak usah takut. Kalau ada keraguan, kenyamanan terjaga, walaupun awalnya mungkin banyak yang gamang. Ada yang masuk ke polisi pertama kali lihat kiri kanan kayak dikejar penagih hutang, tapi dia bilang nggak enak, takutnya ke poli dokter nanti dikira saya gangguan. Itu masih ada, tapi beberapa tahun terakhir sih sudah enggak. Jadi memang dengan wawancara itu kita ngobrol, kita observasi pasien memang akan kelihatan. Dan saya yakin juga Dr. Daud tadi sudah melakukan hal itu. Jadi nggak usah khawatir kalau mau dikonsultasikan, dokter saya tidak mungkin memberikan obat, memberikan diagnosis kalau misalnya itu nggak berkenan. Misalnya ibu punya ini, saya harus kasih obat, kan nggak mungkin. Ingat bahwa Maya Friends, semua pasien yang datang ke dokter itu punya hak masing-masing. Jadi kita sebagai dokter hanya mengedukasi, kembali lagi pilihannya di Maya Friends, di pasien yang datang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan buat Dr. Daud, Mbak Tarik. Terima kasih ini dukungannya nih, Dokter Iriawan. Tapi kalau di luar negeri itu kita lihat sekali ya, kalau di film-film itu ya, praktek-praktek psikiater itu di sana tuh keren-keren loh tempatnya. Ya mungkin nanti kita bisa lah bikin di poli eksekutif Biar kita lah nggak ya. ditakutin ya dok Gitu. ya. Jadi ada lounge-nya, ada interview chair-nya itu dibikin nyaman segala macam. Jadi benar-benar kayak di rumah gitu loh. Mereka merasa feel home sehingga mereka bisa keluar semua. Itu lebih bagus Iya, saya rasa. betul. Mungkin Terima kasih besok dukungannya, betul. Dokter Iriawan boleh pakai kostum ya dok ya, biar pada nggak takut nih. Oke, kita lanjut kali ya dok ya ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan nih dok dari Maya Friend atas nama Denis. Izin bertanya, jika punya riwayat mental health mengarah ke bipolar disorder,
di 2 kehamilan sebelumnya mengalami postnatal depression. Apakah kehamilan selanjutnya kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama? Jika saat di TM3 diberikan antipsikotik seperti Seroquel XR, apakah mempengaruhi ASI ketika melahirkan dan besar mana benefit konsumsi antipsikotik tersebut antara ibu dan bayi karena khawatir ASI-nya sedikit? Gimana Nah, nih dok kalau dari sisi kalau Objin nih udah dok? dari udah menuju ke obat-obatan, saya rasa Dokter Iriawan akan lebih tahu ya kalau obat-obatan. Memang jadi gini, obat-obat antipsikosis ini jeleknya memang dia melewati sawar plasenta dan sawar ASI. Ya, jadi memang mungkin, tapi apabila ibunya tidak ditangani ya bagaimana juga gitu loh. Jadi mungkin kita harus ada yang namanya dokter itu memberi obat itu pasti ada risk dan benefitnya. Kalau kita rasa benefitnya lebih besar daripada risknya, misalnya ibunya nanti sama sekali nggak mau deket anaknya, misalnya ibunya nanti jauh dari anaknya, apakah anaknya ini juga bisa tumbuh menjadi suatu pribadi yang baik? Tentunya tidak, ya. Nah, jadi pastilah kalau Dokter Iriawan sudah memberikan obat, ya bukan Dokter Iriawan aja, maksud saya dokter psikiatri yang lain sudah memberikan obat yang memang sudah terindikasikan untuk diagnosa ibu, apalagi ibu sudah terdiagnosa benar-benar nih dari dokter, saya rasa dari dokter psikiatri juga sudah terdiagnosa karena dia sudah mendapatkan obat. Oleh karena itu ya berarti memang terapinya seperti itu, Bu. Dan nggak bisa ngelak lagi gitu loh. Karena saya tidak mewawancara ibu, Dokter Iriawan tidak mewawancara ibu. Dan yang mewawancara adalah dokter lain yang mungkin pada saat itu diagnosanya keluar begini, sehingga risk dan benefit atau keuntungan dan kerugian kalau ibu tidak diberikan obat ini akan lebih buruk. Sehingga keluarlah si obat yang, mohon maaf saya nggak tahu tadi mereknya. Seroquel Seroquel. XR tadi. Nah ini Pak, Dokter Iriawan tolong untuk Seroquelnya bagaimana nih dok? Saya kurang menguasai tentang obat ini, mohon maaf dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Daud Batari. Iya, baik. Jadi Seroquel itu kebetulan memang itu adalah salah satu obat antipsikotik. Jadi Seroquel itu isinya quetiapin. Banyak sekali obat-obat yang kerjanya multimodal di psikiatri. Salah satunya memang golongan quetiapin dengan merek dagang. Salah satunya memang Seroquel ya. Seroquel ini kita berikan karena dia bekerja di dua sifat, yaitu di obat antipsikotiknya dan di obat moodnya. Dia bekerja untuk moodnya. Jadi memang sering kita pakai untuk pasien-pasien dengan gangguan bipolar karena dia juga selain moodnya, dia mengatasi halusinasi, moodnya juga dia perbaiki, dan juga dia membantu untuk tidur karena ada efek sedasinya. Tapi kalau kita berbicara mengenai hamil atau menyusui, itu lain lagi ceritanya. Jadi Mbak Tari, kita nggak bisa generalize satu keadaan, betul Dr. Daud bilang, masing-masing keadaan berbeda. Kapan kita memberikan suatu antipsikotik kalau ibu menyusui, kapan kita memberikan suatu antidepresan kalau ibu menyusui, itu halnya berbeda. Karena kita mengacu pada efikasi dan keamanan obat. Ada obat-obat yang tipe A itu yang aman gitu loh. Ada yang tipe B yang ada resiko, tipe C nggak boleh, tipe D udah benar-benar kontraindikasi. Jadi memang keadaannya berbeda. Tidak jarang juga pasien misalnya seperti pertanyaan Maya Friends ini, kalau sebelumnya bipolar terus kemudian melahirkan, apakah harus dilanjutkan? Kalau memang diagnosisnya bipolar, saya menganggap teman sejawat saya sebelumnya sudah mendiagnosis bipolar. Bipolar ini termasuk dalam satu dari sekian gangguan jiwa yang sifatnya kronis. Jadi bipolar itu kita bermain di dua kutub yang berbeda. Dia tenang, kadang-kadang dia manik, senang berlebihan, marah berlebihan, atau idenya banyak. Kadang-kadang dia drop depression. Nah ini akan diperberat di saat dia mengalami peristiwa seperti melahirkan atau hamil, di mana serotoninnya tuh makin nggak stabil gitu. Jadi mesti dilihat resiko dan manfaatnya. Tapi banyak juga kasus kalau memang dia akhirnya misalnya memutuskan stop obat, yang tadi Dr. Daud bilang, ternyata resikonya dia jadi mengalami gangguan realita, moodnya naik turun, bahkan bisa mencelakakan bayi. Yang mau nggak mau, ibunya juga harus diobatin, tapi dengan resiko ASI yang masuk ke dalam bayinya, artinya ibunya dikasih obat, anaknya hanya dikasih susu formula. Itu banyak kasus. Jadi kita harus bisa menyelamatkan dua-duanya. Dan ini adalah edukasi kami sebagai dokter. Kembali lagi dikembalikan ke keluarga. Banyak juga bapaknya nggak setuju. Wah, ada kasus, saya nggak setuju dok. Waduh, saya bilang mau gimana lagi kalau gini ya. Dengan segala resiko itu yang akan terjadi. Habis itu keluarga itu nggak pernah ketemu saya lagi. Saya nggak tahu gimana.
Jadi kita hanya boleh mengedukasi karena kita harus melihat yang tadi Dr. Daud bilang, risk and benefit-nya. Ya, kalau saya ketemu kasus gini, misalnya ibunya ternyata setelah melahirkan bipolarnya kambuh, masuk ke fase depresi. Mau nggak mau obat-obatnya masuk, tapi dengan resiko dia nggak boleh ngasih ASI. Jadi ini memang sifatnya individualistis, tapi betul Dr. Daud bilang, saya sangat setuju, kita harus menilai risk and benefit tiap kasus. Mungkin itu Mbak Tari yang bisa saya tambah. Baik, makasih banyak Dok. Mudah-mudahan Maya Friend bisa lebih jelas lagi nih. Ada lagi pertanyaan dari Maya Friend, Dina DWIP. Dukungan keluarga seperti apa, terutama untuk suami yang dapat diberikan kepada sang ibu pasca melahirkan? Gimana nih Dok? Mulai dari pendampingan saat pemeriksaan hamil kali ya Dok ya. Boleh Dok dibantu dijawab secara singkat. Iya, jelas ya, support daripada suami itu sangat jelas. Jadi saya sudah katakan dari awal tadi bahwa memang apalagi yang MBA, nggak ada suaminya datang ditemenin ibunya. Ini saya udah curiga, umurnya 17 tahun. Ini pasti resiko untuk baby blues atau resiko untuk naik ke depression itu akan sangat tinggi. Bahkan pada saat dia hamil, bahkan sampai nanti melahirkan, itu akan tinggi sekali. Jadi kita melihat bahwa penopang itu atau suami itu sifatnya sangat signifikan sekali, ya, sangat signifikan. Bahkan ada juga suami-suaminya yang kena depression, ada juga. Caranya lari mereka kadang-kadang, lari dengan, oh saya kerja, saya harus kerja dan lain sebagainya. Itu salah satu sifat untuk melarikan diri. Sifat-sifat seperti ini yang harus kita himbau ya untuk bapaknya. Makanya dia bilang, suaminya mana Bu? Suami saya kerja, gini. Ini benar-benar kerja atau dia hanya menghindar? Ya. Nah itu juga kita harus lihat. Makanya semua pada saat antenatal care kita harus melihat semuanya. Profil pasien, umur berapa, segala macam itu kita harus perhitungkan semuanya. Ini kemungkinan ke arah sini, kemungkinan ke arah sini. Ya itu benar. Yang tadi Dokter Iriawan bilang bahwa kita tuh sudah mendiagnosa 60% pasien ini nih dari kita wawancara saja. Itu cukup sebenarnya. Didukung lagi dengan pemeriksaan fisik, dukung lagi dengan penunjang seperti USG. Itu akan lebih menjadi suatu keluar nanti diagnosis yang sudah benar-benar paten gitu. Maksudnya istilahnya yang udah diagnosisnya gitu loh. Atau kemungkinan diagnosisnya apanya. Nah, oleh karena itu support dari suami ini memang sangat penting. Jadi suami ini sendiri nggak boleh dia masuk ke dalam suatu depression. Gampang kok kita menangani suaminya. Obat-obatan tentunya tidak akan memberikan komplikasi kepada janinnya. Toh suaminya kan nggak hamil. Ya, jadi ya yang bisa kita treat justru suaminya harus support. Dan konseling mungkin kalau zaman waktu kita tidak ada pandemi, itu banyak grup-grup discussion, grup-grup konseling antara ibu-ibu hamil dan lain sebagainya. Itu menolong sekali. Di saat pandemi ini sulit sekali kita mendapatkan seperti itu. Tentunya orang akan nggak nyaman ya kadang-kadang dengan Zoom dan lain sebagainya. Ini Zoom nanti bisa kesebar nggak ya? Kalau ada yang record gimana nih? Kita saling ngomong nanti disebarin ke orang. Itu kan juga seperti itu. Kalau kita grup discussion itu pasti orang yang di situ aja yang tahu gitu loh. Dan kita sudah saling trust gitu loh antara satu dengan yang lain. Dan itu terjadi biasanya di kelas senam hamil kita. Nah saat ini mohon maaf senam hamil kita ini nggak ada gitu loh. Jadi support system yang untuk seperti itu tuh kurang. Nah sehingga support system dari suami ini sangat penting dan krusial banget. Jadi suaminya jangan sampai masuk ke depresi gitu loh. Tapi ada pertanyaan di IG saya kalau nggak salah. Suami saya apakah bisa terkena depresi? Bisa. Dan didiagnosanya gimana? Makanya waktu kontrol, baiknya suami istri datang. Supaya saya bisa kurang lebih melihat. Nah kalau saya udah ngelihat, saya bisa kasih ke Dokter Iriawan. Supaya bisa ditangani dengan cepat dan tepat gitu loh. Jadi nggak berlarut-larut. Itu aja sih dari saya. Coba mungkin. Jadi bisa dikonsulin dua-duanya ya Dok ya. Gimana nih Dok? Terkait pertanyaan yang tadi. Jadi bagaimana sih dukungan suami? Iya, oke. Ya, saya setuju dengan Dr. Daud tadi. Jadi kadang-kadang gini, perubahan pada kehamilan dan persalinan ini justru tidak hanya terjadi pada ibu ya. Jadi orang-orang di sekitarnya pasti akan dipengaruhi. Banyak kasus yang tadi Dr. Daud mengatakan mungkin banyak pasangan muda yang di usia muda sudah harus menjadi orang tua misalnya.
Atau mungkin secara unconscious, secara nggak sadar ada bapak-bapak yang sebenarnya belum pengen jadi seorang bapak. Nah, ini dia akan mengalami yang namanya gangguan penyesuaian. Nggak usah masuk ke dalam depression dulu deh. Kalau kita mengalami sesuatu perubahan yang sifatnya besar gitu, sesuatu yang mengagetkan dan besar, kita akan mengalami yang namanya gangguan penyesuaian dulu. Ya. Gangguan penyesuaian itu sebenarnya sifatnya nggak usah dikasih obat dulu, tapi dia bisa masuk ke gangguan penyesuaian ini, bisa bentuknya cemas, bisa bentuknya depression. Nah, kadang-kadang kalau di awal ini sudah dilihat sama Dr. Daud, mungkin bisa dikonsulkan, bisa kita lakukan psikoterapi lah sebentar, nggak usah kasih obat. Tapi kalau nanti gangguan penyesuaian dibiarkan dan mentalnya tidak kuat, bisa masuk ke depression. Jadi memang bagusnya dua-duanya dinilai, karena ya mereka akan berubah hidupnya setelah anaknya lahir. Mungkin itu kali, Mbak Taria. Oke dok, nih ada pertanyaan terakhir nih dok. Ya, silakan. Kelompok yang rentan mengalami depresi postnatal, apakah ibu-ibu dengan anak pertama atau bagaimana dok? Ini dari Witi Ismi. Ya jelas kalau tadi Dokter Irawan sudah menyinggung ya bahwa penyesuaian. Berarti kan anak-anak hamil-hamil pertama itu lebih rentan. Kedua, mungkin bukan cuman itu saja, tapi faktor-faktor lain yang harus ada pada orang tersebut. Misalnya dia hamil kedua, tapi faktor utamanya waktu hamil pertama faktor itu tidak ada pada dia. Dan sekarang baru ada pada saat kehamilan yang sekarang, bisa saja terjadi untuk di hamil sebelumnya. Tapi kalau memang sudah ada, kayak tadi Bu tadi sudah ada bipolar duluan, ya pasti sekarang akan lebih terganggu lagi. Jadi faktor resiko ya harus dihindari faktor stresor tersebut. Ya harus sudah siap kalau mau punya anak, harus sudah dihitung matang-matang dulu secara finansial, psikososial, apakah masih sekolah atau enggak. Tentunya kalau sekolah terus hamil kan, walaupun misalnya sudah suami istri, tapi kan namanya sekolah masa hamil sih gitu kan. Teman-temannya nggak ada yang hamil ya Nah dok? itu dia, itu loh. Jadi lingkungannya gimana gitu loh. Jadi ya itu harus semuanya harus dipersiapkan dulu, nggak jangan sembarangan. Istilahnya jadi kehamilan itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Karena kalau disepelekan ya tentunya outcome-nya nggak bagus, baik untuk ibunya, untuk suaminya maupun tentunya bayinya. Gitu. Itu kalau dari segi kandungannya. Nah, kalau dari kejiwaannya mungkin Dokter Iriawan mungkin bisa menambahkan. Ya dok, Dokter Iriawan, bagaimana menurut dokter? Ya, oke. Jadi Mbak Tari, kalau masalah jumlah anak keberapa itu saya sih nggak pernah dengar penelitiannya, tapi betul kata Dr. Daud. Jadi ibaratnya kalau stresor itu pertama kali dengan kedua ketiga kali tentu badan sudah menyesuaikan yang kedua ketiga kali ya. Jadi itu yang namanya reaksi katastrofik. Jadi tekanan sesuatu yang mendadak besar itu dipersepsi oleh orang itu sebagai satu stresor. Tapi kalau kita lihat apa resikonya, mungkin kita kembali ke biopsikososial. Depression itu walaupun nggak ada hubungannya dengan hamil, tapi orang yang mempunyai riwayat depression sebelumnya, atau orang-orang yang mempunyai masalah kejiwaan, atau di atasnya ada masalah, misalnya keluarganya, orang tuanya, kakek neneknya punya riwayat genetik, itu lebih prone atau lebih rentan terhadap masalah-masalah itu. Jadi ya kita mengacu pada dua hal itu aja. Mungkin itu aja Mbak Tari. Oke, semoga Maya Friend bisa terjawab pertanyaannya dan aku informasi kepada 5 penanya terbaik, kita punya hadiah 1 juta rupiah GoPay untuk 5 pemenang terbaik dan pemenang nanti akan kita umumkan di IG di story mungkin nanti di IG. Jadi tetap pantengin terus IG-nya Maya Pada Hospital dan juga nih Dok untuk terakhir minta closing statement-nya nih Dok. Kalau dari Dokter Daud terkait materi kita hari ini all about postnatal depression. Ya kalau dari saya sih sebenarnya sudah pada pertanyaan tadi saya sudah bahas ya. Jadi kalau memang pengen hamil dipersiapkan dengan baik, itu pasti outcome-nya akan lebih bagus. Semuanya harus dipikirkan dulu ya. Zaman sekarang apalagi semua nih kita serba online. Justru pada saat COVID ini angka kehamilan meningkat ya, meningkat dengan signifikan, sangat signifikan ya. Jadi makanya kenapa mohon maaf banyak dokter-dokter kandungan juga yang terkena dari pasiennya karena kita nggak bisa menghindari untuk menutup praktek karena kan orang hamil tetap harus periksa ya.
Gimana? Orang hamil tetap kalau misalnya mau melahirkan, ya tetap harus kita tolong ya. Masa kita harus tunda, kan nggak bisa. Oleh karena itu, jangan cuman karena sekedar suatu keadaan membuat Anda langsung memutuskan untuk hamil atau accidentally hamil. Jadi harus semua dipersiapkan dengan baik. Ya, banyak mohon maaf pasien-pasien saya juga yang meminta untuk diakhiri kandungannya pada awal-awal kehamilan karena belum siap dan lain sebagainya. Tidak semudah itu untuk mengakhiri kehamilan. Oleh karena itu persiapkanlah dulu dengan baik ya. Itu kalau dari sisi kandungannya. Kalau semuanya sudah siap, saya rasa akan lebih baik. Gitu aja sih. Nah, Dokter Iriawan, bagaimana Dok untuk closing statement-nya materi kita hari ini? Iya, oke. Jadi sekali lagi kebetulan dalam rangka Hari Ibu ini postnatal depression menjadi sesuatu yang sering kita dapatkan. Tapi secara umum kita harus bisa menyadari kesehatan jiwa kita itu seperti apa, ya. Kesehatan jiwa itu walaupun secara genetik kita nggak bisa hindari, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mempertahankan, untuk memperbaiki kesehatan jiwa. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kesehatan mental kita, dan penjabarannya begitu banyak. Tapi basically kita harus bisa menerima suatu stresor itu, dan kita harus punya kemampuan untuk mengelola stresor. Ya, bukan hanya menyangkut kehamilan dan persalinan, tapi dalam hidup itu sebagai seorang manusia kita harus bisa coping atau mengelola stresor. Nah, bagaimana kita mengelola stresor? Kita harus memahami kita ini orangnya seperti apa, ya, tipenya seperti apa. Selama ini saya orangnya seperti ini. Kalau ada stresor gimana? Nah, kalau kita sudah mengenali, kita bisa mengantisipasi di saat terjadi hal-hal seperti ini. Bagaimanapun yang namanya persalinan dan melahirkan itu mau nggak mau pasti ada faktor serotonin atau mood yang bermain, yang sifatnya secara kimia. Jadi yang tadi Dr. Daud bilang, tolong kita siapkan hati dan pikiran kita, mental kita untuk masuk dalam persalinan. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Baik. Buat teman-teman Maya Friend, jangan lupa follow Maya pada Hospital Instagramnya, ajak juga teman, saudara, keluarga yang lain di IG Live kita itu banyak banget untuk materi-materi kesehatan yang lainnya. Jadi jangan lupa follow dan ikutin terus kegiatan yang Maya pada Hospital. Untuk terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Maya Friends semuanya. Dan semoga kita semua dilindungi yang Tuhan Yang Maha Kuasa dan terus dijaga kesehatannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangkah lebih sehat bersama Maya pada Hospital.